Coba deh kamu bayangin, gimana kalau proyek akademik yang paling kamu takuti selama bertahun-tahun ini? Ya, proyek yang sering banget jadi alasan utama mahasiswa nunda kelulusan mereka sampai lebih dari 1 semester. Gimana kalau proyek itu sebenarnya bisa dibongkar total, terus disusun ulang, dan diselesaikan secara sistematis cuma dalam waktu 3 bulan aja? Wow, itu klaim yang berani banget ya. Banget. Atau yang lebih ekstrim lagi nih, gimana kalau kebuntuan yang biasanya berlarut-larut sampai berminggu-minggu, itu ternyata bisa dipecahkan cuma dalam beberapa akhir pekan aja? Itu pasti terdengar. Ya, terdengar hampir mustahil sih buat siapapun yang pernah ngerasain duduk berjam-jam. Maksudku, bayangin kamu cuma natap kursor yang berkedip di layar Microsoft Word kosong pas jam 3 pagi. Kan stres banget tuh. Iya bener banget, aku yakin banyak dari kamu yang lagi dengerin ini pernah ada di posisi itu kan? Tapi sebenarnya pasti, progres yang terjadi itu bisa jauh lebih baik daripada yang sebelumnya kan? Pasti. Tapi ya, pas kita coba membedah metodologi di balik klaim yang kayaknya mustahil itu, kita tuh sebenarnya nggak lagi ngomongin sebuah keajaiban atau sulap gitu. Mm-mm. Kita justru lagi melihat adanya sebuah pergeseran fundamental banget dalam hal manajemen proyek akademik. Nah, dan itulah yang bakal jadi fokus utama di eksplorasi mendalam kita hari ini. Jadi untuk sesi bedah dokumen kita hari ini, kita kebetulan lagi pegang sebuah dokumen rincian program yang sangat provokatif sih menurutku. Sangat. Dokumen ini datang dari Graduate Research Academy dan Linksbrain Academy. Mereka ngerancang sebuah sistem yang mereka kasih nama, ini namanya lumayan catchy ya, paket sehari tuntas. Ya, namanya langsung bikin penasaran. Bener, dan misi eksplorasi kita di sesi ini adalah untuk ngebongkar habis isi dokumen tersebut. Kita mau lihat gimana sih caranya mereka bisa ngubah pandangan menakutkan tentang skripsi yang kayak monster ini. Betul, monster akademik. Ya, monster akademik jadi sebuah target operasional yang sangat realistis buat dicapai. Maksudku, kita bakal bahas kenapa ngerjain skripsi itu butuh fokus yang tajam banget, terus kurikulum yang sistematis, didampingi sama mentor yang berpengalaman, dan, nah ini dia yang pasti bakal memicu banyak diskusi seru nanti. Soal AI ya. Betul banget, keberanian buat manfaatin bantuan AI. Ya, itu topik panas sih sekarang. Tapi hal yang paling menonjol dari dokumen ini pas pertama kali aku baca adalah diagnosis mereka terhadap masalah utamanya mahasiswa. Oke, gimana tuh diagnosisnya? Jadi kelumpuhan yang dialami mahasiswa tingkat akhir itu ya, jarang banget sebenarnya disebabkan sama ketidakmampuan akademis mereka. Oh, masa sih? Bukan karena mereka nggak pintar? Bukan itu. Kelumpuhan itu rata-rata terjadi akibat analisis paralisis atau ya kelumpuhan analitis lah istilahnya. Ini gara-gara mereka kena information overload atau informasi yang terlalu berlebihan. Masuk akal. Kebanyakan baca jurnal malah jadi bingung sendiri ya. Persis. Mahasiswa tiba-tiba dikasih tugas raksasa yang namanya skripsi ini, tapi mereka nggak dikasih panduan harian yang konkret tentang gimana caranya memproses tumpukan literatur yang segunung itu. Wah, aku setuju banget sih sama diagnosis itu. Kalau dipikir-pikir ngerjain skripsi pakai cara tradisional tuh seringkali rasanya kayak kamu disuruh bangun sebuah gedung, tapi kamu cuma dikasih setumpuk batu bata dan tenggat waktu tahun depan. Iya, dikasih bahan doan, tapi disuruh jalan sendiri. Benar, nggak ada cetak birunya, nggak ada mandor yang ngawasin. Terus kamu ya nyusun batu bata itu pelan-pelan sendiri. Dan pas udah masuk bulan keempat, tiba-tiba dosen pembimbingmu bilang, pondasinya miring nih. Hancur rasanya kalau udah dibilang gitu kan. Hancur banget. Makanya dokumen ini tuh kayaknya mau ngerombak total kekacauan tersebut. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita bedah dulu terminologinya nih. Sehari tuntas. Nah, ini yang bikin orang ragu. Iya kan? Aku yakin banget kamu yang dengerin ini juga pasti langsung skeptis. Gimana mungkin sih sebuah draft akademik yang super kompleks itu bisa benar-benar real dihasilkan cuma dalam 1 hari pelatihan? Oke, rahasianya itu sebenarnya terletak pada isolasi fokus dan desain instruksional mereka. Maksudnya isolasi fokus tuh gimana? Jadi gini, konsep 1 hari dalam program ini tuh bukan berarti hari di mana seorang mahasiswa sekedar duduk santai di kafe, terus ngetik selama 20 menit, abis itu sisa 1 jamnya malah dipakai buat scrolling media sosial gara-gara bingung mau nulis apa. Hahaha, itu mah relate banget sama kehidupan mahasiswa sehari-hari ya. Benar, itu realita. Tapi program ini tuh bentuknya adalah sebuah lingkungan yang terkontrol.
Jadi dokumen ini ngerancang supaya setiap tahapan itu punya output atau hasil akhir yang harus benar-benar terwujud sebelum matahari terbenam di hari itu juga. Oh, oke. Jadi ini murni tentang batasan waktu yang memaksa otak kita buat mau nggak mau harus mengeksekusi. Sebenarnya lebih dari sekedar ngasih batasan waktu sih. Ini tuh tentang gimana mereka memecah ruang lingkup penelitian yang luas banget itu ke dalam fase-fase yang sangat spesifik. Oke, coba kita lihat detail strukturnya deh dari dokumen ini. Boleh. Jadi alih-alih ngelihat skripsi sebagai satu kesatuan raksasa yang menakutkan, mereka membaginya ke dalam fase pondasi, terus ada fase pengolahan, dan fase finalisasi. Jadi dipecah-pecah ya. Betul. Di fase pondasi misalnya nih, 1 hari penuh itu hanya dan eksklusif didedikasikan buat ngehasilin draft proposal penelitian. Cuma proposal doang? Cuma proposal. Kamu dilalang keras mikirin gimana cara ngelakuin uji statistik bulan depan. Kamu juga nggak usah mikirin format sitasi buat bab penutup. Nggak perlu. Wow, oke. Jadi beban pikirannya dipangkas habis-habisan ya? Iya. Ruang kognitif kamu tuh hari itu benar-benar difokuskan 100% cuma buat ngerumusin masalah dan bikin kerangka pemikiran. Udah, itu aja hari itu. Mengkarantina masalah. Itu istilah yang pas kayaknya. Daripada pikiran kita bercabang mikirin bab 4, padahal ya bab 1 aja belum di-ACC sama dosen, Kang. Bener banget. Terus setelah fase pondasi ini beres, mahasiswa masuk ke fase kajian literatur dan metodologi, yang ibaratnya jadi tulang punggung draft awal mereka, gitu ya? Iya, itu tahapan selanjutnya. Aku bisa ngelihat sih, gimana membatasi medan pertempuran kayak gini secara psikologis tuh bakal melegakan banget buat kamu yang lagi ngerjain skripsi. Sangat melegakan. Karena kamu bangun pagi hari itu dengan satu tujuan pasti aja, ya kan? Yaitu nyelesain bab 1-3, bukan nyelesain beban bernama skripsi secara keseluruhan. Nah, pendekatan klinis kayak gini nih yang jujurnya sering banget absen dari kurikulum standar di kampus. Biasanya kan cuma diajarin teorinya aja. Betul. Mahasiswa tuh dikasih materi metodologi penelitian bersemester-semester lamanya. Tapi mereka jarang banget, bahkan mungkin nggak pernah, diajarin manajemen waktu dan manajemen proyek praktis. Padahal ya, kalau kita pikir-pikir, skripsi itu pada dasarnya adalah proyek independen pertama dan terbesar dalam hidup seorang mahasiswa sarjana loh. Benar. Makanya, kalau nggak ada sistemnya, wajar mereka kewalahan. Oke, di atas kertas sih, bagi-bagi proyek jadi kepingin kecil kayak gini kedengerannya sangat masuk akal ya. Ya, ini mah manajemen proyek dasar banget. Betul, teorinya sederhana. Tapi, nah ini ada tapinya nih, tapi yang gede banget. Teori itu kan sering banget hancur pas udah bertabrakan sama realitas pengolahan data. Ah, iya, itu biasanya titik kritisnya. Nah, di dokumen ini, mereka tuh ngeklaim punya paket khusus untuk pengolahan dan analisis data yang bisa ngehasilin output juga cuma dalam 1 hari. Ya, itu tercantum jelas di dokumen. Jujur aja, buat banyak mahasiswa, fase olah data ini tuh ibarat jurang kematian. Jurang tempat skripsi mereka mati suri berbulan-bulan. Entah karena SPSS-nya error, atau datanya tiba-tiba nggak normal pas diuji. Atau variabelnya ternyata nggak ada korelasi sama sekali. Nah, iya itu. Terus pertanyaannya, gimana mungkin sistem ini ngeklaim bisa ngelewatin jurang sedalam itu cuma dalam hitungan jam? Agak sulit dipercaya sih kalau cuma modal semangat doang. Oke, nah disinilah persisnya letak inovasi utama dari program yang mereka tawarkan. Sistem yang bagus sekalipun emang bakal gagal kalau nggak ada alat yang tepat dan nggak ada intervensi dari ahlinya pas jalan buntu itu muncul. Jadi mereka ngandalin apa nih buat ngelewatin jalan buntu itu? Dokumen ini tuh secara eksplisit mengintegrasikan 2 kita sebutnya katalisator akselerasi ya. Katalisator akselerasi, oke. Pertama, kehadiran mentor yang memang berpengalaman secara langsung mendampingi. Dan yang kedua, ini yang menarik. Akses ke sumber daya riset modern. Sumber daya riset modern ini maksudnya apa spesifiknya? Yang mereka maksud di dokumen ini tuh mencakup database bergengsi kayak Scopus, terus ada template akademik yang udah standar, dan yang pasti jadi sorotan paling menonjol, custom GPT. Tunggu. Nah, di sini aku bener-bener harus nekan tombol jeda. Udah kuduga bakal kaget di bagian ini. Iya dong. Sebagai seseorang yang lumayan skeptis sama masuknya teknologi AI generatif ke ruang kelas, apalagi untuk nulis, aku ngelihat ada potensi masalah gede di sini. Masalah soal integritas ya? Ya jelas. Kita kan lagi ngomongin tugas akhir sarjana. Syarat lulus loh. Integritas sama orisinalitas itu kan segalanya di dunia akademik. Betul, setuju.
gitu. Wah, pertanyaannya tajam. Iya kan? Terus apa coba yang mencegah mahasiswanya buat sekedar ngetik prompt malas kayak, tolong dong buatkan saya analisis data untuk topik ini, terus mereka tinggal copy-paste aja hasilnya ke Microsoft Word mereka. Kekhawatiran itu sangat valid. Dan emang ini lagi jadi pusat perdebatan akademis global juga sih saat ini. Nah, terus gimana tuh tanggapan dari program ini soal itu? Tapi kalau kita mau teliti lagi cara dokumen ini memposisikan teknologi tersebut, ada perbedaan yang sangat mencolok antara AI sebagai penulis otomatis sama AI sebagai alat pemrosesan. Maksudnya alat pemrosesan? Jadi, di dokumen ini, custom GPT itu disejajarkan posisinya sama Scopus. Dia dikonseptualisasikan murni sebagai infrastruktur riset. Infrastruktur riset, oke. Bisa kasih analoginya nggak biar lebih jelas? Gini, anggap aja AI itu kayak sebuah kalkulator canggih pas kamu lagi belajar matematika tingkat lanjut. Kalkulator itu kan nggak bakal ngasih kamu pemahaman tentang gimana teori kalkulus bekerja, kan? Bener sih, kalkulator ya cuma ngitung. Nah itu, dia cuma bertugas mempercepat komputasi dari rumus yang sebenarnya udah kamu pahami dan kamu susun sendiri di kepala kamu. Oke, aku paham sih sama analogi kalkulatornya. Tapi kalkulator itu kan ngeluarin hasil angka yang udah pasti, yang saklek. Iya. Sementara AI generatif ini kan dia memproduksi narasi, dia menghasilkan argumen. Bahkan kadang AI bisa berhalusinasi dan tiba-tiba ngarang sitasi jurnal yang sebenarnya nggak pernah ada di dunia nyata. Ya, halusinasi AI emang bahaya. Terus gimana sistem ini bisa mastiin kalau AI nggak pelan-pelan ngambil alih fungsi berpikir kritisnya mahasiswa? Nah, mekanisme kontrolnya itu justru ada pada elemen manusia yang kita sebutin di awal jadi. Oh, si mentornya ini. Betul. Mentor yang berpengalaman, di dalam pelatihan ini, mentor tuh fungsinya bukan sekedar kayak pengawas ujian yang cuma mondar-mandir ngeliatin dari jauh. Jadi mereka ngapain? Mereka bertindak sebagai ibaratnya navigator kognitif gitu. Navigator kognitif, menarik. Kasih contoh realnya dong pas lagi ngerjain draft. Misalnya nih ya, ada seorang mahasiswa berhadapan sama 30 jurnal dari Scopus, dan dia udah merasa sangat kewalahan. Pusing banget lah pasti. Pasti, 30 jurnal bahasa Inggris semua lagi kan biasanya. Nah, mereka terus pakai AI ini untuk mengekstraksi bagian metodologi dari ke-30 jurnal tersebut supaya lebih cepat. Terus AI-nya ngasih sintesis dong dari semuanya. Oke. Nah, persis di titik inilah intervensi sang mentor terjadi. Mahasiswa nggak dibiarin begitu aja menyalin hasil sintesis AI itu ke Word. Jadi mentornya nyegah copy-paste buta. Tepat. Mentor akan secara aktif memaksa mahasiswa untuk memvalidasi. Mentor bakal nanya langsung, coba cek. Apakah kesenjangan riset atau riset gap yang ditunjukin sama AI ini emang benar-benar didukung oleh literatur aslinya? Wah. Atau mentor bakal nantang, gimana caramu membantah argumen di jurnal nomor 5 ini berdasarkan output tadi? Aku mulai paham nih gambarannya. Jadi ibaratnya AI itu cuma dipakai buat mecah bongkahan batu besar jadi kerikil-kerikil kecil ya? Iya, mempercepat proses awalnya. Tapi mahasiswanya sendiri yang tetap harus mikir keras buat ngerancang susunan mozaiknya dari kerikil-kerikil itu. Benar banget. Dan mentor berdiri di sana cuma buat mastiin kerikil yang dipakai itu asli, bukan batu palsu hasil halusinasinya mesin. Tepat sekali. Ini tuh sebenarnya adalah sebuah evolusi dari keterampilan akademik zaman sekarang. Mahasiswa dilatih buat nyusun prompt atau instruksi ke AI yang sangat analitis, bukan instruksi yang pemalas. Oh, prompt engineering buat keperluan akademik gitu ya? Betul. Jadi pas mereka nemu kebuntuan, pas ngolah data, katakanlah hasil uji statistiknya aneh atau anomali. Yang sering bikin nangis itu ya? Nah, AI bisa dengan cepat nyediain 5 kemungkinan alasan metodologis kenapa anomali itu bisa terjadi. Tentu berdasarkan literatur. Tapi di ujungnya, mahasiswa tetap yang harus milih, terus nguji, dan mempertahankan argumen tentang alasan mana yang paling relevan sama riset mereka. Berarti mentor ini benar-benar berfungsi sebagai pagar pembatas etika ya? Sangat. Pagar pembatas untuk mastiin alat bantu ini murni cuma dipakai untuk memantik critical thinking, bukan malah mematikan otak mahasiswanya. Wah, denger penjelasanmu barusan sih, jujur bikin konsep pakai AI ini jadi jauh lebih bisa diterima ya di kepalaku. Karena pendekatannya benar, kan? Iya, ngebingkai AI dan mentor sebagai sebuah ekosistem pemecahan masalah atau troubleshooting yang jalan secara real time. Betul. Kalau dipikir-pikir lagi, ini nih sebenarnya alasan kenapa skripsi zaman dulu tuh sering banget makan waktu berbulan-bulan. Karena nunggu umpan baliknya lama kan?
Nah iya, bayangin pas seorang mahasiswa mentok ngerjain di hari Selasa malam. Terus dia terpaksa harus ngirim pesan di WA ke dosen pembimbingnya. Ngetiknya harus hati-hati banget tuh, takut salah chat. Benar, terus nunggu balasannya bisa berhari-hari. Belum lagi nunggu jadwal buat bisa janji temu tatap muka di minggu depannya. Dan pas udah ketemu, dosennya cuma bilang apa coba? Paling dibilang, coba kamu cari referensi jurnal yang lain dulu deh. Bener. Dan proses iterasi yang super lambat kayak gini nih, yang diam-diam ngebunuh motivasi mahasiswanya. Bikin males ngelanjutin. Nah, dari observasi kita barusan, program ini tuh pada dasarnya memampatkan siklus feedback yang tadinya butuh waktu berminggu-minggu, jadi cuma hitungan menit aja. Tepat sekali observasinya. Karena pas ada masalah sama variabel datamu, mentornya udah standby di ruangan yang sama. Iya, langsung bisa nanya. Dan pas kamu butuh cepet nyari preseden literatur, custom GPT-nya udah nyala di layar laptop kamu. Ekosistem seketika inilah yang bikin output data analisis serumit apapun pada akhirnya bisa dikunci dan diselesaikan cuma dalam 1 hari pelatihan intensif itu. Luar biasa sih ini. Oke, kita udah bahas lumayan dalam soal fase pondasi tadi dan juga fase pengolahan data bareng mentor plus AI. Iya, 2 gunung terbesarnya. Setelah monster utamanya ini dikalahin, aku lihat di dokumen ini nunjukin kalau fase-fase berikutnya itu lebih ngebahas soal gimana mengemas hasil akhirnya. Betul, fase finalisasi. Ada paket khusus buat finalisasi skripsi, terus paket untuk presentasi, dan gimana bikin poster sidang, bahkan sampai ada paket buat publikasi ilmiah yang ngehasilin draft artikel jurnal. Ini bener-bener end-to-end ya pelayanannya? Iya, bener-bener ngegiring mahasiswa ngelewatin garis finish. Tapi gini, kita harus coba ngelihat ini dari kacamata realitas kehidupannya mahasiswa sehari-hari. Oke, realitasnya kayak gimana tuh? Sebagian besar mahasiswa tingkat akhir itu kan super sibuk ya. Ada yang udah curi start mulai magang, ada yang harus kerja paruh waktu buat nambah uang saku, atau yang masih sibuk banget ngurusin organisasi BEM segala macam. Oh iya, aktivitas mereka padat banget. Nah pertanyaannya, gimana logistik dari program Sehari Tuntas ini bisa masuk secara nyelip ke dalam jadwal mereka, tanpa bikin mahasiswanya malah jadi tepar atau burnout? Tenang, desain struktural dari program ini tuh kelihatannya udah sangat mempertimbangkan kapasitas beban kognitif dan jadwal realistis mahasiswa kok. Gimana tuh pembagiannya? Jadi, ini tuh bukan tipe camp militer atau bootcamp yang mengharuskan kamu untuk mengisolasi diri di asrama selama 1 bulan penuh ninggalin dunia nyata. Nggak gitu. Oh, bukan bootcamp nginep gitu ya? Bukan. Berdasarkan jadwal yang tertera di dokumen, pelaksanaannya itu dipadatkan secara taktis cuma di hari libur, yaitu di akhir pekan selama 3 minggu berturut-turut aja. Oh, cuma akhir pekan. Jadi ini sistemnya kayak sprint berkala gitu ya? Lari kenceng terus istirahat? Bener banget, sprint berkala. Jadi di minggu pertama nih, khusus hari Sabtunya dialokasiin buat ngeberesin proposal. Terus pas hari Minggunya, difokusin buat nyetak draft awal bab 1 sampai bab 3. Oke. Selesai akhir pekan itu, mahasiswanya bisa santai dan kembali ke kehidupan normal mereka di hari kerja biasa. Masuk ke minggu kedua gimana? Pas masuk minggu kedua, hari Sabtunya khusus dipakai buat mengeksekusi pengolahan data yang paling berat tadi. Terus hari Minggunya dipakai buat memfinalisasi draft skripsi secara utuh. Dan minggu ketiga? Di minggu ketiga, sisa akhir pekannya dipakai buat melatih presentasi sidang dan nyusun publikasi ilmiahnya. Selesai deh semuanya. Wah, jujur aku sangat menyukai pembagian jadwal kayak gini sih. Relatif ringan kan kelihatannya? Iya, karena dari hari Senin sampai Jumat, kamu tuh bisa ngelepasin sejenak identitas kamu sebagai mahasiswa yang lagi stres gara-gara skripsi. Benar, bisa bernapas dulu. Kamu bisa tetap fokus magang, tetap bisa kerja part-time, atau ngejalanin hobi. Lalu pas akhir pekannya tiba, kamu baru masuk ke ruangan inkubator itu, ngegas eksekusi tugas bareng mentor, dan pulangnya bener-bener bawa hasil nyata di flash disk. Jadi kerjaannya nggak dibawa-bawa ke kasur pas weekday. Benar. Tapi, ada lagi nih tapinya. Gimana soal hambatan finansialnya? Maksudku, layanan bimbingan super intensif plus alat AI yang canggih ini biasanya kan dipatok dengan harga yang kurang ramah lah di kantong mahasiswa kosan. Soal harga ya, kalau kita baca rincian biayanya di dokumen ini, mereka ternyata nawarin sebuah fleksibilitas yang menurutku sangat masuk akal sih. Berapa harganya?
Untuk pelatihan offline, di mana kamu benar-benar hadir fisik di lokasi, nah ini udah termasuk fasilitas ruangan dan makan siang juga ya, biayanya itu dipatok Rp600.000 per paket. Rp600.000 per paket, oke. Lumayan ya? Tapi mereka juga sangat sadar sih sama yang namanya kendala geografis dan dompet mahasiswa. Makanya mereka juga nyediain opsi program online via Zoom dengan biaya cuma Rp300.000 aja per paket. Oh wow, berarti itu dapat diskon atau potongan harga sampai 50% dong? Betul, 50% lebih murah buat dapat akses ke sistem, mentor, sama metodologi yang sama persis kayak yang offline. Wah, ini nih, pembagian harga dan pemaketan kayak gini malah bikin aku kepikiran sama sebuah analogi yang relevan banget. Analogi apa tuh? Pendekatan paket-paketan ini sebenarnya mirip banget sama cara kita kalau ngelihat sistem membership atau keanggotaan gym modern zaman sekarang. Oh, gym buat olahraga ya? Gimana tuh maksudnya? Iya, kan kalau kamu pergi ke gym, kamu tuh nggak harus langsung menyewa seorang personal trainer atau pelatih pribadi yang harganya jutaan, cuma buat ngelatih seluruh otot tubuhmu dari nol selama berbulan-bulan. Apalagi kalau masalahnya cuma satu bagian. Nah, iya. Kalau ternyata masalahmu selama nge-gym itu cuma kamu suka salah postur pas ngangkat beban buat otot bahu doang, kamu ya cukup nyewa pelatih itu untuk 1 atau 2 sesi spesifik aja, khusus buat benerin postur bahumu. Kamu nggak usah bayar paket seluruh badan. Wah, itu perbandingannya akurat banget sih ngambarin struktur program ini. Ya kan? Karena dokumen ini emang secara tegas menekankan kalau sistem mereka ini adalah sistem à la carte. Bisa pilih sesuai kebutuhan. Ya, persis. Artinya, buat kamu yang lagi dengerin ini, kalau ternyata kamu tuh udah punya proposal yang di ACC, terus bab 1-3 punya kamu juga udah terstruktur rapih berkat bimbingan rutin dari dosenmu, Itu udah bagus banget jalannya. tapi pas nyampe di bab 4, tiba-tiba kamu bener-bener membeku. Kamu ngeblank dan nggak tahu harus ngeklik apa pas buka software uji statistik kayak SPSS. Bawahnya pengen nutup laptop terus tidur kan? Benar. Nah, kalau pakai sistem ini, kamu nggak perlu buang uang buat ngulang semuanya dari awal atau bayar paket penuh. Kamu cuma perlu mendaftar dan bayar untuk paket 3 aja misalnya di hari Sabtu minggu kedua. Iya, cuma bayar yang dipakai aja. Ibaratnya otot akademik kamu tuh cuma cedera spesifik di bagian ngolah data. Ya berarti pelatihannya cuma perlu difokusin buat nyembuhin bagian itu doang. Efisien banget? Fleksibilitas kayak gini nih yang sayangnya sering kali nggak ditawarin sama jasa bimbingan akademik tradisional atau bimbel-bimbel skripsi di luar sana. Iya, biasanya mereka minta borongan dari awal sampai akhir. Betul. Dan kalau kita ngomongin soal nilai uang atau value for money, ini tuh memancing kita buat mikirin ulang tentang sebuah konsep penting, yaitu opportunity cost atau biaya peluang. Nah, ini menarik. Coba tolong elaborasiin sedikit lebih jauh soal biaya peluang ini buat pendengar kita. Karena jujur aja ngeluarin uang 300.000 di akhir bulan buat anak kosan itu kan tetap aja bukan sebuah keputusan yang ringan buat diambil. Tentu. Mari kita hitung-hitungan logika ya, apa konsekuensi finansialnya kalau kita milih buat nggak mau nyelesain masalah mentok di analisis data tersebut. Mari kita hitung. Berapa banyak sih teman mahasiswa yang kita kenal yang terpaksa menunda pengerjaan skripsi mereka selama 6 bulan atau bahkan setahun, cuma gara-gara mereka takut ngadepin olah data? Banyak banget. Rasanya hampir setiap angkatan pasti ada aja puluhan orang yang nyangkut di fase ini. Nah, penundaan selama 6 bulan itu kan nggak gratis. Itu berarti mereka mau nggak mau harus membayar UKT atau uang kuliah tunggal ke kampus untuk 1 semester ekstra. Oh iya bener, UKT kan jalan terus tiap semester. Belum lagi mereka harus tetap menanggung biaya hidup sehari-hari, terus perpanjang sewa kos, bayar makan, transportasi selama 6 bulan tambahan itu. Wah iya, tagihan bulanan jalan terus ya. Dan ada satu hal lagi yang sebenarnya harganya jauh lebih mahal dari itu semua. Apa tuh? Mereka kehilangan potensi gaji. Ah, Iya, potensi gaji dari 6 bulan yang seharusnya udah bisa mereka dapetin kalau mereka langsung masuk kerja di dunia profesional. Mereka kehilangan waktu emas buat memulai karir. wow, merinding sih mikirinnya. Benar juga ya. Kalau dilihat dari kacamata makroekonominya pribadi si mahasiswa, ngeluarin modal awal Rp300.000 buat memecahkan kebuntuan mental cuma dalam 1 akhir pekan. Iya, bandingkan dengan biayanya kalau dibiarin. Dibandingin sama membiarkan kebuntuan itu berlarut-larut berbulan-bulan, sampai akhirnya memaksa kamu bayar jutaan rupiah buat UKT semester tambahan, Belum kerugian emosionalnya ya? itu tuh jelas bukan lagi sekedar ngeluarin biaya, itu adalah manuver investasi yang sangat-sangat defensif buat menyelamatkan kondisi keuangan masa depanmu sendiri. Dan yang paling bikin tenang adalah
Investasi itu tuh dilindungin sama janji inti yang tertera di dokumen program ini. Mereka ngejanjiin adanya pendekatan praktek langsung dan juga mentoring intensif. Kenapa janji ini krusial banget menurutmu? Ini sangat krusial buat dipahami pendengar kita. Kamu harus sadar kalau kamu daftar ini, kamu tuh nggak sedang membeli tiket masuk ke sebuah seminar motivasi akbar di hotel, gitu loh. Oh, yang biasanya pembicaranya cuma ngomong satu arah dari atas panggung itu ya? Bener, kamu nggak bakal cuma duduk dengerin orang ngomong 3 jam lewat mikrofon, sementara pesertanya disuruh nyatet-nyatet doang di kursi barisan paling belakang. Nggak kayak gitu. Iya benar, seminar motivasi akademik tuh emang biasanya cuma bikin kita ngerasa pintar sesaat selama 2 jam acara doang. Habis itu nguap semua ilmunya. Iya kan, terus pas acaranya kelar, nyampe kosan, buka laptop, ya balik lagi melongo, kebingungan, nggak tahu harus ngetik kalimat pertama dari mana. Nah, bedanya, program ini tuh secara spesifik menjanjikan bentuknya adalah lokakarya berbasis luaran atau output. Lokakarya kerja paksa yang positif ya. Anggap aja gitu. Kamu disuruh datang dengan nenteng masalah datamu sendiri, terus kamu bakal disuruh duduk manis berhadapan sama instrumen AI tadi, tapi sambil terus diawasin sama mentor. Bener-bener dipantau ya. Dipantau ketat. Kamu disuruh ngeproses data itu secara iteratif, coba terus, dan ini yang penting. Kamu nggak bakal dibiarin ninggalin ruangan pelatihan itu sampai hasil analisismu benar-benar keluar hari itu juga. Wah, ini sih keren banget. Pergeseran pola perilaku dari yang awalnya cuma pasif mendengarkan teori, dipaksa jadi sangat aktif mengeksekusi secara langsung. Betul. Dan jaminan luaran inilah yang pada akhirnya memvalidasi kenapa harga paket yang ditawarin itu sepadan. Iya, masuk akal banget. Sistem ini tuh rasanya kayak benar-benar ngerombak paradigma budaya menunda-nunda pekerjaan yang jujur aja udah berakar terlalu dalam di culture mahasiswa tingkat akhir kita. Iya, prokrastinasi itu racun utamanya. Iya kan? Soalnya kita tuh sering banget merasa kayak kita tuh lagi kerja atau produktif ngerjain skripsi. Padahal sebenarnya kita tuh cuma lagi bersiap-siap untuk bekerja. Gimana maksudnya tuh bersiap-siap bekerja? Iya, kayak kita berjam-jam cuma sibuk download dan ngebaca puluhan artikel tanpa henti. Terus ngerapiin susunan folder di laptop sampai warnanya senada. Bener banget. Color coding folder ya. Terus belum lagi ritual nata meja belajar, nyiapin kopi estetik, padahal Word mah belum ada isinya sama sekali. Itu semua kan cuma ilusi produktivitas doang sebenarnya. Iya, kita bohongin diri sendiri seolah-olah kita udah progres. Nah, program ini tuh seakan datang narik kerah bajumu dan memaksa kamu untuk, ayo lompat, langsung masuk aja ke fase eksekusi nyatanya. Nggak usah kebanyakan prep. Pada akhirnya sih kalau aku tarik kesimpulan dari dokumen ini, mereka tuh nggak sekedar lagi jualan strategi penyelesaian skripsi aja. Terus apa dong? Mereka tuh menawarkan sebuah transformasi perilaku. Transformasi perilaku. Betul. Mereka lagi berusaha ngubah mahasiswa yang awalnya punya mentalitas reaktif, maksudnya mahasiswa yang kerjanya cuma wait and see, nunggu datangnya revisi dosen, atau pasif nunggu jatuhnya inspirasi dari langit. Diubah menjadi seorang manajer proyek yang sangat proaktif. Oh, ngambil kendali sendiri ya? Iya. Dengan adanya parameter output yang jelas banget di tiap sesinya, terus jadwal waktu yang emang dibikin kaku, tapi tetap terukur, dan target penyelesaian dalam 3 bulan. Kendali atas skripsi itu akhirnya sepenuhnya dikembaliin ke tangan mahasiswanya sendiri, bukan lagi di tangan keadaan. Wah, oke deh. Mari kita coba tarik mundur sedikit nih dan kita rangkum apa aja wawasan super berharga dari apa yang udah kita bedah bareng-bareng sejauh ini. Boleh? Silakan dirangkum. Jadi khusus buat kamu yang hari ini lagi ada di tengah pusaran kebingungan akademik yang menyiksa, atau mungkin kamu lagi ngerasa pelan-pelan tenggelam di bawah tumpukan jurnal PDF yang kayaknya nggak ada ujungnya itu, Kami merasakan penderitaanmu. iya, kita paham banget rasanya. Pesan utama dari rincian program Graduate Research Academy dan Links Brain Academy yang kita bahas ini tuh sangat-sangat jernih. Skripsi kamu itu tidak diwajibkan menjadi penderitaan panjang yang nguras energi dan mentalmu bertahun-tahun. Sama sekali nggak wajib. Dengan sekedar ngubah mindset atau pendekatanmu dari yang awalnya ngerjain serabutan tanpa arah, menjadi fokus mencurahkan energimu pada satu target harian kecil yang terisolasi, kamu sebenarnya bisa loh memegang kendali penuh lagi. Betul.
Apalagi kalau itu ditambah dengan keberadaan seorang mentor di sebelahmu yang berfungsi sebagai pagar pembatas pemikiran kritis kamu, terus dipadu dengan gaya pemecahan masalah yang spesifik, diambil per paket sesuai kelemahanmu aja. Dan jangan lupa soal teknologinya. Itu bukan sekedar omong kosong jargon pemasaran doang. Bukan, itu sangat nyata. Itu adalah sebuah realitas matematisi yang sangat-sangat bisa dicapai oleh siapa aja. Dan satu hal lagi nih ya, yang mau aku tambahin soal relevansi dari semua metode yang kita bahas ini. Manfaatnya itu jauh melampaui sekedar urusan dinding kampus aja loh. Oh iya, kemana lagi emangnya imbasnya? Coba deh kita kaji lebih dalam. Kenapa sih kemampuan buat menaklukkan skripsi dengan cepat pakai metode sistematis ini jadi sangat vital buat masa depan? Kenapa tuh? Karena menyandra dirimu sendiri terlalu lama di dalam proses penulisan akademik yang berlarut-larut itu, ya pada dasarnya kamu lagi neken tombol jeda pada laju hidupmu sendiri. Wah, dalam banget itu. Tombol jeda kehidupan. Iya kan? Sementara dunia di luar sana kan terus berjalan cepat. Makanya, pelatihan intensif kayak gini tuh sebenarnya bisa dianggap sebagai sebuah simulasi dengan resolusi tinggi tentang gimana dunia profesional yang sesungguhnya itu beroperasi. Oh, aku paham maksudmu. Kayak gladi resik dunia kerja gitu ya? Persis. Karena di dunia kerja nyata nanti, nggak bakal ada bos atau klien yang mau menoleransi penundaan proyek sampai 6 bulan cuma gara-gara pegawainya bilang lagi kehilangan motivasi atau nunggu mood. Nggak bakal ada. Habis dong dipecat kalau gitu. Pasti. Kamu bakal selalu dituntut buat bisa menuhin tenggat waktu yang super ketat. Terus kamu juga harus bisa berkolaborasi dan komunikasi secara efektif sama atasan kamu, yang mana dalam skenario ini adalah mentormu. Dan yang paling penting, zaman sekarang, kamu tuh diwajibkan bisa ngoperasiin teknologi atau alat bantu AI terbaru, supaya pekerjaanmu efisien dan perusahaanmu nggak tertinggal sama kompetitor. Benar banget. Jadi ini semacam training camp mini buat karir ya? Betul. Jadi mahasiswa yang sukses mengadopsi sistem sprint kayak gini pas ngerjain skripsi, mereka itu pada akhirnya nggak sekedar lulus dengan selembar kertas ijazah di tangan. Terus membawa apa lagi mereka? Mereka lulus membawa yang namanya mentalitas eksekutor yang tajam. Mentalitas eksekutor. Aku jujur sangat menyukai frasa itu. Dengan mindset itu, kamu berubah dari yang tadinya cuma seseorang yang dikendalikan oleh bayang-bayang tenggat waktu, menjadi seseorang yang dengan berani merancang tenggat waktunya sendiri. Ya, dari korban menjadi penguasa. Dan ini lucunya malah bahwa kita berputar balik pada ketakutan kita yang kita bahas di awal tadi. Layar dokumen Word kosong di jam 3 pagi itu perlahan-lahan bakal nggak lagi terasa menakutkan buatmu. Karena kamu udah tahu harus ngapain. Benar, kamu nggak bakal takut karena kamu udah tahu persis apa kata dan kalimat pertama yang harus kamu ketik hari itu. Ya, keraguannya udah dieliminasi dari sistem. Teruntuk kamu yang udah nemenin kami dari tadi, terima kasih banyak ya udah ikut membedah informasi bareng kami. Terima kasih udah ikut ngebongkar sistem kerja skripsi ini dan meredefinisi ulang pendekatan akademik dalam sesi bedah dokumen atau eksplorasi mendalam kita hari ini. Semoga insight-nya berharga buat kalian semua. Pastinya, tapi sebelum kita benar-benar nyudahin percakapan yang seru ini, aku mau ninggalin kamu, ya kamu yang lagi dengerin, dengan sebuah pertanyaan pemikiran buat kamu renungin sendiri di rumah. Pertanyaan apa tuh? Coba pikirin ini baik-baik. Jika sebuah pendekatan kerja sprint harian yang dikombinasikan secara apik dengan pendampingan langsung dari seorang mentor, plus sistem pemrosesan AI yang canggih, ternyata terbukti mampu membongkar dan menaklukkan proyek raksasa bernama skripsi yang notabene sering banget dianggap sebagai tantangan paling menakutkan bagi mental seorang mahasiswa tingkat akhir. Lalu, proyek raksasa atau impian besar apa lagi sih di dalam hidupmu yang selalu kamu tunda-tunda, yang sebenarnya kalau kita mau jujur bisa langsung kamu wujudkan ke dunia nyata, asalkan kamu berani menerapkan cetak biru eksekusi yang sama persis kayak tadi, mulai dari besok pagi. Tanyakan pertanyaan itu pada dirimu sendiri. Sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.